Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Asisten Praktikum Fisika Dasar YIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Muhammad Fatur Rizky dan rekan saya. Di sini kami akan mendemonstrasikan acara praktikum yang pertama, yaitu pengukuran dalam besaran fisika. Baik, untuk menggunakan alat ukur yang pertama yaitu penggaris atau mistar. Alat ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Cara menggunakannya adalah dengan meletakkan benda yang akan diukur sejajar dengan mistar. Ya. Lalu setelah itu kita membaca skala mana jatuh yang terakhir pada mistar. Di sini adalah 14,4. Alat yang selanjutnya adalah micrometer screw. Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu plat seperti plat ini. Adapun bagian-bagian dari micrometer screw adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rahang tetap. Fungsinya untuk menjadi penahan benda kerja yang akan diukur, penahan. Dan yang kedua selanjutnya ada bingkai atau frame. Ini yang fungsinya untuk membentuk ruang supaya benda kerja dapat masuk dan diukur. Selanjutnya ada rahang putar, adalah rahang yang berfungsi menjepit. Nah, kalau rahang tetap menahan, rahang putar fungsinya untuk menjepit benda kerja yang akan diukur. Selanjutnya ada pengunci. Ya, namanya juga pengunci, jadi untuk mengunci supaya si rahang putar ini nggak bergerak-gerak. Selanjutnya ada skala utama atau skala tetap yang nggak bisa geser-geser. Selanjutnya ada skala nonius yang bisa geser-geser, sama kayak jangka sorong ya. Jadi skala utama yang tetap, skala nonius yang bisa digeser-geser. Kalau di sini diputar-putar. Diputar. Selanjutnya ada pemutar silinder. Dan yang terakhir ada silinder bergigi. Pemutar silinder ini fungsinya untuk menggeser skala nonius dan menggeser si rahang putar ini, dan silinder bergigi ini juga fungsinya untuk memutar si ini, pemutar silinder. Ketika kita susah memakai pemutar silinder, kita menggunakan silinder bergigi. Adapun cara membaca pengukuran dari micrometer screw sebagai berikut. Nah, ini adalah skala utama, ini adalah skala nonius. Sama seperti jangka sorong, kita cari dulu skala utamanya. Nah, ini dihitungnya 1 mm ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dihitungnya setengah, yang di bawah setengah, yang atas 1. Nah, cara membaca skala utamanya adalah dengan melihat garis yang terakhir jatuh sebelum skala nonius ini, garis pembatasnya. Nah, di sini garis yang terjatuh adalah 5 mm. Nah, kalau misalkan ada nongol lagi di bawahnya, berarti 5,5 mm. Ingat ya, yang bawah ini dihitung setengah. Kalau misalkan ada nongol di bawahnya, dihitung 5,5 mm. Jadi diperhatikan bawahnya juga. Karena di sini bawahnya nggak nongol, jadi yang dibaca atasnya aja. Jadi skala utamanya adalah 5 mm. Sudah dapat nih skala utama 5 mm. Kita lanjut cari skala noniusnya. Skala noniusnya adalah dengan cara mencari garis yang lurus antara skala utama dengan skala nonius. Nah, ini garis yang lain ini adalah garis yang lurus. Kita hitung dari bawah, ini kan 40. Nah, ini 41, garis yang lurus 42. Jadi skala noniusnya adalah 42 mm. 42 mm skala noniusnya kita kalikan dengan ketelitian dari micrometer screw, yaitu 0,01 mm. Jadi 42 dikalikan 0,01 mm. Selanjutnya adalah berapa? 42 dikali 0,01 jadi 0,42 mm. Oke, kita kalikan dulu dengan ketelitiannya, yaitu 0,01 mm. 42 dikali 0,01 menjadi 0,42 mm. Nah, kita
kita udah dapat skala nonisnya 0,42 mm, skala utamanya 5 mm, kita jumlahkan. Jadi 5 ditambah 0,42 sama dengan 5,42 mm. Nah, jadi hasil dari pengukuran pada gambar ini adalah 5,42 mm. Dan cara menggunakan micrometer scope adalah dengan meletakkan benda yang akan diukur ke dalam ruang ini. Lalu kita putar skala putarnya hingga menjepit bendanya. Nah, seperti ini. Alat yang selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong adalah sebagai berikut. Baik, bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada rahang luar, fungsinya untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang selanjutnya ada rahang dalam, fungsinya untuk mengukur diameter luar suatu benda. Jadi kebalikannya ya, rahang luar untuk mengukur diameter dalam dan rahang dalam untuk mengukur diameter luar. Selanjutnya ada skrup pengunci, fungsinya untuk mengunci supaya rahang ini tidak bergeser. Selanjutnya ada pengubah, ini yang menjadi tumpuan ketika tangan sedang menggeser si rahang. Selanjutnya ada skala nonius. Skala nonius adalah skala yang bisa bergeser, sedangkan skala utama adalah skala tetap yang tidak bisa bergeser. Satuannya pada setiap jangka sorong itu berbeda-beda. Di sini yang atas satuannya inch dan yang bawah milimeter. Dan skala utamanya ada yang atasnya inch dan yang bawah milimeter. Namun setiap jangka sorong itu berbeda-beda. Selanjutnya ada bagian ekor, fungsinya untuk mengukur diameter untuk mengukur kedalaman suatu benda. Adapun untuk membaca pengukuran dari jangka sorong adalah dengan menentukan skala utama, lalu menentukan skala nonius, dikalikan dengan ketelitian dari jangka sorong, lalu kita jumlahkan. Oke. Pertama-tama kita menentukan skala utama terlebih dahulu dengan memperhatikan garis dari skala utama yang terakhir jatuh sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, di sini garis pada skala utama yang terakhir jatuh adalah 4,7 cm ya, karena satuannya adalah cm. Garis yang terakhir jatuh adalah 4,7. Jadi dalam satuan milimeternya adalah 47 mm. Nah, kita udah dapat nih skala utamanya. Selanjutnya kita tentukan skala noniusnya dengan cara melihat garis antara skala utama dan skala nonius yang saling berhimpitan atau saling lurus. Nah, di sini adalah 4. Nah, luruskan ini. Nah, 4 mm. Kita kalikan skala noniusnya itu dengan ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,1 mm. 4 dikali 0,1 adalah 0,4, jadi skala noniusnya adalah 0,4 mm. Kita udah dapat skala utama dan skala noniusnya, kita jumlahkan keduanya menjadi 47 ditambah 0,4 mm sama dengan 47,4 mm. Nah, hasilnya adalah 47,4 mm. Adapun cara menggunakan jangka sorong adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita geser dulu rahang gesernya hingga membentuk ruang. Lalu kita taruh benda yang akan diukur diameternya seperti ini. Lalu kita geser lagi rahang geser hingga menjepit benda tersebut. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume. Bisa volume yang beraturan seperti air. Caranya yaitu dengan menuangkan airnya ke dalam gelas ukur, lalu kita membaca garis air yang ada di sini, lalu membaca skalanya. Yang kedua adalah mengukur volume benda tak beraturan seperti batu ini. Nah, untuk mengukur benda tak beraturan itu menggunakan alat bantu yaitu air. Langkah pertama yaitu dengan mengisi air ke dalam gelas ukur hingga volume tertentu yang bisa merendam benda yang akan diukur. Nah, di sini sudah dituangkan air. Volume air ini adalah 100 ml
Langkah kedua, kita masukkan benda ini ke dalam gelas ukur. Lalu yang ketiga, kita baca ulang skala yang didapat. Lalu kita jumlahkan. Dan untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Selanjutnya ada alat ukur besaran massa, yaitu neraca digital. Neraca digital ini digunakan untuk mengukur massa dari suatu logam, kayu, atau yang lain-lain. Yang pertama, caranya yaitu kita kalibrasikan dulu ininya. Pastikan dari angka 0,0. Selanjutnya kita letakkan bendanya ke sini dan kita langsung baca saja. Selanjutnya ada alat ukur besaran massa. Yang ini namanya neraca Ohaus atau neraca 4 lengan. Neraca Ohaus ini berfungsi untuk mengukur besaran massa dari logam, bal kayu, dan yang lainnya. Cara penggunaannya, yang pertama kita pasang dulu wadah untuk mengukurnya. Lalu kita ukur, kita coba ke angka 20 sampai terkalibrasi di angka 0. Nah, selanjutnya kita letakkan logamnya. Kita coba ukur ke angka 100 gram dan ternyata terlalu berat. Lalu kita coba pindahkan ke 70 gram. Ini sudah terkalibrasi. Bagian-bagian dari neraca Ohaus adalah bagian berikut. Di sini ada tombol kalibrasi berfungsi untuk menetralkan kembali. Misalkan habis dipakai, kita pencet, itu nanti 0 lagi. Nah, terus ada tempat beban untuk menaruh beban, dan ada lengan neraca. Ada lengan pertama, kedua, ketiga, keempat. Lengan pertama ini 1 sampai 10, lengan kedua itu satuan, lengan ketiga itu puluhan, dan lengan keempat ratusan. Dan ada pemberatnya di masing-masing lengan. Itu untuk menggeser dan menentukan pengukuran yang kita dapatkan. Selanjutnya ada garis kesetimbangan yang menentukan bahwa pengukuran telah seimbang atau telah mendapatkan hasilnya. Selanjutnya ada alat ukur yang untuk mengukur besaran dari listrik. Yang ini ada namanya basic meter atau multimeter. Basic meter atau multimeter ini terdiri dari amperemeter dan voltmeter. Amperemeter itu digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, sedangkan voltmeter itu digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Adapun bagian-bagian dari basic meter adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ini kutub negatif atau ground, ya, yang menjadi penghubung antara power supply atau rangkaian. Ini adalah kutub negatifnya, dan ini adalah kutub positifnya, sekaligus menjadi batas ukur. Nah, di sini ada 100 mV, ini 1 volt, ini 50 volt, dan ini 100 volt. Nah, dalam setiap basic meter itu berbeda-beda ya batas ukurnya. Nah, lalu ada ini piringan hitam ini atau baja hitam ini adalah selektor. Fungsinya untuk mengganti si basic meter ini antara menjadi voltmeter, ini volt, atau menjadi amperemeter dengan cara menggesernya. Geser. Nah, ini adalah skala. Yang atas itu ukuran volt, yang bawah milivolt. Kita bisa mengukurnya sesuai apa yang kita butuhkan. Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan cara penggunaan basic meter ini atau multimeter ini ya. Karena kita akan menggunakan basic meter ini menjadi voltmeter, kita harus menggeser selektor ini menuju arah V.
yang menunjukkan voltmeter. Lalu karena untuk mengukur besar tegangan listrik kita memerlukan power supply atau catu daya. Nah, langkah pertama itu dengan menghubungkan power supply ke sumber listrik, lalu nyalakan catu daya. Lalu kita masukkan kabel penghubung atau kabel ground dari catu daya ke basic meter. Ya. Yang kedua, kita hubungkan kabel penunjuk batas ukur dari catu daya ke multimeter. Nah, di dalam basic meter ini terdapat 4 opsi batas ukur. Yang pertama ada 100 mV, yang kedua ada 1 volt, yang ketiga ada 10 volt, dan yang keempat ada 50 volt. Nah, dari keempat opsi ini kita bisa pilih satu. Untuk kali ini kita gunakan batas ukur 50 volt. Setelah itu kita pastikan terkalibrasi dengan 0 sebelum kita ukur. Selanjutnya kita putar tuas pada catu daya untuk memberikan tegangan listrik. Ya. Nah, setelah itu kita baca skala pada multimeter. Adapun cara membaca skala multimeter ini akan dijelaskan sebagai berikut. Sekian kegiatan praktikum pertama tentang pengukuran besaran fisika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.